Kocak, kata itulah kita sematkan untuk media Vietnam yaitu Soha VN, yang mana mereka menyudutkan PSSI karena tidak mau menurunkan pemain-pemain bintangnya di laga persahabatan atau friendly match antara Manchester United dengan ASEAN All Star. Wow. Jadi memang kocak nih media Vietnam ya kan, Soha VN. Memang udah terkenal kali lah Soha VN ini dengan berita-beritanya ya, walaupun sebenarnya ini lebih baik lah Soha VN. Kenapa? Karena dia itu masih mau memuji timnas jika memang timnas kita itu lagi berada dalam performa yang bagus, tapi juga sering sekali membuat berita yang mendiskreditkan timnas kalau memang timnas kita lagi bapuk ya kan. Dan yang teranyar, yang terbaru ini juga cukup menggelitik ya, berita daripada media Vietnam Soha VN ini yang mengatakan ini PSSI kok kayak gini nih, kok nggak diturunkan ya pemain-pemain apanya bintangnya, kan kasihan gini ASEAN nanti gitulah. Jadi kayak mereka itu kecewa, orang media Vietnam ini, sembari menyudutkan PSSI karena mengharamkan pemainnya untuk turun ke laga persahabatan ini guys. Jadi mereka nilai, mereka kan tahu lah kalau Indonesia cuma mengutus 2 pemain, yaitu Ferrari dengan Asnawi. Nah, mereka nilai gitu banyaknya pemain bintang lain, gitu banyaknya pemain keren-keren kalian. Masa cuma Asnawi sama Ferrari yang kalian turunkan? Gitulah. Mungkin kalau singkat cerita kita bilang ya kan. Jadi mereka itu kayak agak kecewa karena mereka nilai, wajar nih mereka ngomong gini juga ya kan. Kenapa? Mereka kan berharap banyak lah dari Indonesia. Kita tahu timnas kita ini lagi seksi-seksinya, lagi bisa kita bilang lagi populernya, lagi naik daun kali, karena memang diantara negara ASEAN lainnya Indonesia cuma yang bisa berkiprah lebih tinggi daripada ASEAN lainnya dan juga lebih punya peluang untuk lolos Piala Dunia ketimbang negara-negara ASEAN lainnya. Jadi wajar ya kan jika mereka berharap lebih daripada Indonesia untuk bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Ditambah lagi juga Indonesia kan kalau kita lihat satu-satunya negara yang bisa mengalahkan Arab Saudi dari ASEAN ya, baru juga bisa nahan imbang Australia, terus juga mengalahkan Bahrain, ya pokoknya bisa bersaing lah, maaf katanya gitu ya kan. Jadi mereka, ayolah Indonesia gitu. Tiba-tiba pas yang keluar namanya itu cuma Asnawi sama Ferrari, kayak lemes mereka ya kan. Waduh, kok cuma Asnawi, kok cuma Ferrari gitu ya kan. Mana pemain-pemain lainnya? Gitulah. Jadi mereka berharap lebih. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, Indonesia punya prioritas lebih. Masa gara-gara lawan MU ya kan, yang peringkat 14 itu asik. Fans MU ya kan. Maksudnya lawan MU yang semifinalis Champions European League asik. Yang baru comeback lawan Lyon ya kan. Masa kita menurunkan pemain segini gitulah mungkin menurut mereka. Apalagi pelatih mereka itu kan pelatih ASEAN All Star ini dari timnas mereka, yaitu Kim Sang-sik ya kan. Jadi mereka nilai dengan keputusan PSSI yang dinilai mengharamkan pemain Indonesia yang bintang-bintangnya terjun ke ASEAN All Star ini semacam mempersulit pelatih mereka Kim Sang-sik dalam melatih ASEAN All Star. Majang memang bingung nama warga Vietnam ini, media Vietnam. Apa mereka cari? Mungkin niat kali lah mereka itu mau ngalahkan MU biar dibilang mantap gitu ya. Tapi itu wajar, manusiawi. Apalagi mereka nggak ada tuntutan kan. Ditambah lagi juga mereka tidak ada pertandingan kualifikasi round 3 Piala Dunia. Memang ada mereka pertandingan FIFA Matchday, yaitu ketika menghadapi Malaysia nanti di pertandingan pertandingan kualifikasi untuk Piala Asia Arab Saudi kan gitu. Nah, jadi beda lah persiapan timnas kita karena kita menghadapi 2 pertandingan, tanggal 5 sama tanggal 10. Nah, mereka itu kalau nggak salah tanggal 10 aja gitu. Jadi 1 pertandingan aja. Jadi wajar jika timnas Indonesia itu tidak menurunkan pemain bintangnya, ya kan? Justru kalau kita turunkan pemain bintang, justru yang merasakan kerugian itu bukan mereka, tapi kita gitu ya kan. Masa kita mau rugi gara-gara ASEAN All Star yang nggak ada impactnya ke negara kita, ya kan? Bayangkan kita turunkanlah pemain kita, oleh Romini kita turunkan, baru Bang Jai, semuanya pemain-pemain bintang kita turunkan, ya kan? Tiba-tiba cedera
Wassalam, udahlah. Udah Kevin Dix cedera, udah Orat Mangun cedera, udah banyak pemain kayak Sandy Walsh dan Rafael Strike juga nggak dapat menit bermain, Dean James juga cedera. Udahlah, apa nggak selesai timnas kita nanti dibantai Cina gitu. Ya bukan kita pesimis dengan timnas kita, tapi kita mesti realistis juga. Kalau banyak pemain cedera, ini bisa berpengaruh dengan skema permainan daripada Patrick Kluivert. Jadi nggak banyak opsi. Mungkin berjalan di babak pertama, tapi pasti ada kelelahan di pertandingan itu. Jadi di babak kedua nanti pasti nggak akan setara level antara pemain starter dengan pemain cadangan. Seperti itu guys, ya kan? Nah mereka sebenarnya ini bukan oleh Romeni atau mungkin bukan Bang Jai yang mereka paling harapkan. Setelah aku baca-baca di beberapa komentar-komentar mereka di media Vietnam, di YouTube Vietnam, ternyata yang mereka pengen itu adalah pertama Marcelino guys. Kayaknya Marcelino ini punya magic tersendiri atau mungkin punya pesona tersendiri ya, sehingga banyak sekali warga Vietnam itu pengen menyaksikan Marcelino guys untuk bisa tampil di ajang apa ini ya, bukan piala ya, maksudnya ajang pertandingan persahabatan ini. Itu yang pertama. Jadi mereka itu pengen Marcelino. Yang kedua Arhan, Pratama Arhan. Ternyata Pratama Arhan ini jadi idola nih bagi kaum-kaum wanita Vietnam guys. Memang kita tahu Pratama Arhan nggak main di Liga Vietnam, tapi main di Liga Thailand. Tapi kalau misalnya kalian tahu, kalau Arhan itu main melawan Vietnam dan bermain di kandang Vietnam, Arhan itu selalu menjadi sorotan guys. Luar biasa memang pesona daripada istri Ajija ini ya kan. Ya memang kita tahu Arhan juga punya keunikan tersendiri, yaitu lempar ke dalamnya. Jadi mungkin banyak orang menarik perhatian lah dengan skill langka yang dimiliki oleh Pratama Arhan ini, ya kan? Apalagi juga kita tahu sering sekali Pratama Arhan ini bisa mencetak timnas Indonesia bisa mencetak gol ya gara-gara lemparan ke dalam dia. Jadi semakin tertarik orang melihat ini siapa sih ini gitu. Ditambah lagi juga mungkin Arhan cakep juga mungkin bagi ladies Vietnam kan, jadi ya cocok lah rasanya untuk diidolakan seperti itu guys. Ya jadi ya itulah salah satu penyebab utama kenapa media Vietnam ini Soha VN semacam menyudutkan PSSI. Yang pertama karena dia merasa ini merugikan pelatih mereka yaitu Kim Sak-sik dalam menghandle timnas ASEAN All Star. Yang kedua, mereka juga kecewa karena pasti juga akan kekurangan amunisi ASEAN All Star ini karena cuma Ferrari dengan Asnawi saja yang mungkin mereka nilai kurang cukup lah gitu ya kan, kurang baik kalau dibanding dengan pemain-pemain timnas yang lainnya juga. Yang ketiga, pasti juga mereka pengen merasakan yang namanya pemain-pemain bintang Indonesia satu tim dengan pemain timnas mereka. Dan yang terakhir ya pasti jelas ya biar timnas All Star ini bisa bukan klub apa kita bilang ini ya ASEAN All Star ini biar jadi lebih kuat gitu ya kan. Karena kalau misalnya banyak pemain Indonesia datang pasti dinilai bakal jadi lebih kuat seperti itu guys. Nah tapi ujung-ujungnya mereka juga mulai sadar gitu ya kan. Jadi banyak juga beberapa komentar netizen Vietnam di akun itu, dia bilang ya wajar lah jika memang Indonesia tidak menurunkan pemain-pemain bintangnya, pemain-pemain naturalisasinya ya kan yang bermain di Eropa ya, karena memang jadwal timnas Indonesia cukup padat dan ditambah lagi pasti punya prioritas lebih. Ditambah lagi ini juga pertandingan yang tidak ada impact spesial kepada timnas Indonesia, sedangkan mereka masih berlaga di partai final ya untuk kualifikasi Piala Dunia ini, round 3 ini bisa kita bilang, apalagi melawan Cina yang notabene partai hidup mati, makanya bisa kita bilang partai final juga. Kenapa? Disinilah ditentukan langkah Indonesia itu mau lolos apa enggak gitu ya kan. Kalau mau lolos wajib menang. Dan kalau nggak mau lolos ya udah seri atau kalah lah gitu. Apalagi kita juga masih ada nih peluang terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya jika bisa mengalahkan Cina dan jika bisa mengalahkan Jepang. Kalau bisa kita mengalahkan Cina dan Jepang bukan hal yang tidak mungkin. Indonesia bisa lolos menemani Jepang. Andai saja Australia dan juga Arab Saudi tidak mendapatkan hasil maksimal, mungkin mereka kalah atau seri gitulah ya kan. Apapun masih bisa terjadi, apalagi nanti Jepang juga udah lolos kan, ditambah lagi di akhir-akhir laga. Masih ingat juga ini kasusnya sama kayak Vietnam di 4 tahun lalu, yang mana Vietnam datang ke kandang Jepang. Di saat itu Jepang hampir kalah. Vietnam bisa nahan imbang Jepang 1-1 guys, meskipun main di kandang Jepang. Kenapa? Karena saat itu Jepang juga udah lolos dan juga tidak mau mengambil risiko dengan menurunkan pemain bintangnya.
Adapun main bentar doang, bentar doang pun udah gitu nggak kepala serius gitu ya kan. Jadi beda dengan Vietnam yang notabene pasti pengen bisa memberikan yang terbaik, mati-matian lah, makanya juga mereka bisa cetak gol lebih dulu kan. Begitu juga Vietnam apa ya, semacam menunjukkan dia mau buktikan walaupun nggak lolos, at least dia bisa berbicara banyak ketika menghadapi Jepang. Ditambah lagi ketika mereka bisa nahan imbang Jepang, maka banyak poin ranking, banyak poin yang mereka dapatkan dan bisa mendongkrak ranking FIFA mereka seperti itu guys. Jadi kalau berkaca daripada itu, ya bukan hal yang tidak mungkin juga Indonesia setidaknya ini bisa menahan imbang, ya bisa menahan imbang Jepang meskipun sudah dibantai 4-0 kemarin di Stadion Gelora Bung Karno. Lagi-lagi apapun masih bisa terjadi di partai pertandingan sepak bola. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang media Vietnam yang super kocak yaitu VN, ya Soha VN, yang terang-terangan mengatakan menyudutkan PSSI karena tidak memperbolehkan pemain-pemain bintangnya untuk bermain di laga All Star, ASEAN All Star ketika menghadapi Manchester United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.